Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosabila Haryanto, mahasiswi Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, program studi perancangan manufaktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program dasar start-stop pada PLC menggunakan aplikasi GXWorks 2, yang dimana program tersebut akan di-wiring ke PLC jenis Mitsubishi. Baik, kita akan memulainya dengan membaca ketentuan program yang telah ditentukan. Pada latihan 2, poin 1, pump 1 bisa on dan off setiap saat. Poin 2, pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Dan poin yang terakhir, jika pump 1 di off, maka pump 2 juga akan di off. Setelah kita membaca dan mengerti tentang program yang kita buat, kita akan langsung membuka aplikasi GXWorks 2, kita klik New Project, kita pilih series FX3 CPU dengan tipe FX3U atau FX3UC dengan language ladder. Klik OK. Agar membuatnya lebih mudah, kita akan membuat program step by step sesuai dengan ketentuan program. Step 1, pump 1 bisa on dan off setiap saat. Maka kita akan membuat start untuk pump 1 menggunakan NO dengan alamat X0. Oke. Kemudian keluarannya adalah berupa coil dengan alamat Y0 sebagai pump 1. Kita akan mengunci X0 menggunakan NO dengan alamat yang sama dengan coil pump 1 yaitu Y0. Perintah 1 telah kita kerjakan, kita lanjut ke perintah 2, pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Maka, sebelum membuat start untuk pump 2, kita akan menambahkan NO dengan alamat pump 1 yaitu Y0. Kemudian kita baru akan membuat tombol start untuk pump 2 dengan alamat X1. Yang dimana keluarannya adalah berupa coil dengan alamat Y1 sebagai pump 2. Dimana X1 ini akan kita kunci menggunakan NO yang alamatnya sama dengan alamat pump 2 yaitu Y1. Perintah 2 telah selesai kita kerjakan, kita lanjut ke perintah yang terakhir. Jika pump 1 di off, maka pump 2 juga akan ikut off. Kita hanya tinggal menambahkan tombol stop. Untuk pump 1 menggunakan NC dengan alamat X2. Setelah itu kita akan juga menambahkan tombol stop untuk pump 2 menggunakan NC dengan alamat X3. Maka program telah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan coba untuk mengaktifkan program dengan cara klik compile, kemudian build, kemudian pilih debug, dan pilih start or stop simulation. Setelah 100%, maka kita klik close. Kita akan coba mengaktifkan pump 1. Klik X0 atau start untuk pump 1, kemudian klik kanan, debug, modify value. Kita akan coba mengaktifkan start pump 1. Ketika start pump 1 diaktifkan, maka pump 1 akan menyala. Dan untuk mematikannya, kita akan klik pada X2 atau stop untuk pump 1. Ketika kita on-kan, maka pump 1 akan mati atau berhenti menyala. Kemudian kita akan mencoba menyalakan pump 2.
Start pada pump 2 telah ditekan, namun pump 2 tidak menyala karena pump 1 tidak menyala sehingga pump 2 tidak mendapat aliran arus sehingga dia tidak akan bisa menyala. Jika pump 2 ingin menyala, kita akan mengaktifkan pump 1. Ketika pump 1 aktif, maka pump 2 pun baru bisa menyala. Dan ketika kita mematikan atau menekan tombol stop untuk pump 1, kita aktifkan, maka tidak hanya pump 1 yang mati, tapi pump 2 pun ikut mati karena tidak mendapatkan arus dari pump 1. Namun kita juga bisa mematikan pump 2 saja menggunakan tombol stop untuk pump 2 yaitu X3. Ketika X3 dihidupkan atau diaktifkan, maka pump 2 akan mati, namun tidak berlaku sebaliknya untuk pump 1. Mungkin itu saja pembelajaran program kita. Kita akan lanjut ke wiring PLC. Sebelum melakukan wiring, kita bisa terlebih dahulu membuat skemanya, di mana terdapat 4 input yaitu X1, X2, X3, dan X4 sebagai tombol start dan stop bagi pump 1 dan pump 2, dan terdapat 2 keluaran yaitu Y0 dan Y1 sebagai pump 1 dan pump 2. Sekarang kita akan mulai wiring latihan 2. Yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan SS ke plus 24 volt. Kemudian pump 1 ke minus 0 volt. Selanjutnya inputan X0 ke push button 1 sebagai start untuk pump 1. Kemudian X1 sebagai inputan push button 2 untuk start pump 2. Selanjutnya X2 sebagai inputan push button 3 sebagai stop pump 1, dan X3 sebagai inputan push button 4 sebagai stop pump 2. Selanjutnya keluarannya NO pada setiap push button di jumper. Dan dihubungkan ke minus 0 volt. Selanjutnya untuk outputan dari 0 sebagai pump 1, kita masukkan ke coil relay 2 yang negatif. Dan outputan Y1 kita masukkan ke coil relay 3 yang negatif. Kemudian positifnya kita jumper. Dan kita hubungkan ke SS. Selanjutnya untuk inputan kontak relay 2 kita hubungkan ke L. Sama untuk inputan kontak relay 3 kita hubungkan ke N. Selanjutnya untuk relay 2 keluarannya berupa NO, kita hubungkan ke kontaktor yang A1. Kita hubungkan ke sini. Kemudian kontaktor 1 ini keluarannya berupa A2, kita hubungkan ke N. Selanjutnya untuk outputan dari relay 3 yang NO kita hubungkan ke kontaktor 2 yang A1, dan keluaran dari kontaktor 2 yang A2-nya kita hubungkan ke N. Setelah wiring selesai, kita akan menghidupkan power supply.
Selanjutnya saya akan memasukkan program dari Gxbox 2 ke PLC. Setelah program selesai kita pilih compile, kemudian kita build. Jika sudah, kita klik connection destination, kemudian kita pilih connection 1. Jika sudah, kita pilih serial USB. Kita pilih RS232C dengan COM 5. Kemudian klik OK. Setelah itu kita lakukan connection test. Successfully connected with the FX3U atau FX3U CCPU, artinya program kita telah sukses ditransfer ke PLC. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik online, pilih write to PLC. Kita pilih yang main, kemudian pilih execute. Program main write complete dengan write to PLC complete, artinya kita sudah selesai. Kita klik close. Tunggu sampai dia berhenti loading. Jika sudah, kita klik close, maka program telah tersimpan di PLC. Saya melakukan wiring dan sudah memasukkan program dari Gxbox 2 ke PLC. Kita akan mencoba menyalakan wiring yang telah kita buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mekanisme sistem kerjanya. Ketika push button 1 ditekan, maka kontaktor 1 akan menyala. Ketika push button 2 ditekan, maka kontaktor 2 akan menyala. Namun kontaktor 2 tidak akan bisa menyala sebelum kontaktor 1 menyala. Selanjutnya, push button 3 digunakan untuk menonaktifkan kontaktor 1, tapi juga bisa sebagai tombol stop untuk kontaktor 2. Dan push button 4 digunakan untuk menonaktifkan kontaktor 2. Kita akan mencobanya. Ketika push button 1 ditekan, maka kontaktor 1 akan aktif. Ketika push button 2 ditekan, maka kontaktor 2 akan aktif. Ketika push button 3 ditekan, maka kedua kontaktor akan mati. Namun kita tidak akan bisa menyalakan kontaktor 2 selagi kontaktor 1 belum aktif sekalipun kita menekan push button 2. Kalau kita menyalakan kedua kontaktor, kemudian kita menekan push button 4, maka hanya kontaktor 2 yang akan mati. Sekian video wiring dan pemrograman untuk latihan 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke latihan